Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di uh, mata pelajaran PPKN. Saya ucapkan selamat pada kalian yang telah naik kelas dari kelas 10 IPS menjadi ke kelas 11 IPS. Nah, jadi untuk pertemuan pertama kita, saya akan mengawali dari perkenalan video materi-materi yang akan kita pelajari di kelas 11, yaitu maka di sini judulnya adalah Welcome to Civic Education, pendidikan kewarganegaraan. Tentunya materi yang akan kita pelajari berbeda dengan materi yang telah kalian kuasai di kelas 10. Next. Nah, pada materi semester 1 ini terdiri dari 3 bab yang totalnya ada 6 bab, jadi masing-masing semester 1 dan 2 punya 3 bab. Nah, jadi di sini bab 1 mengenai harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Yang bab kedua yaitu mengenai sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Bab ketiga mengenai sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Nah, berikut adalah peta konsep atau secara garis besar ini loh yang akan kita pelajari di bab 1, yaitu harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, di sini kalian akan mempelajari pengertian HAM baik menurut undang-undang maupun para ahli. Nah, di sini ada tokohnya John Locke dan Kuncoro. Nah, lalu setelah kalian tahu nih, wah para ahli itu memang bekerja keras untuk mencari tahu apa itu HAM dan penting sekali HAM ini. Maka di Indonesia juga telah dibuat dasar hukum HAM, yaitu di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Nah, setelah kita tahu apa itu HAM, maka kita harus mempelajari macam-macam HAM, baik HAM pokok maupun HAM yang sekunder. Nah, jadi yang pertama itu ada HAM pribadi, yang kedua HAM ekonomi, yang ketiga HAM politik, yang keempat HAM perlakuan yang sama, dan yang kelima sosial budaya, serta yang keenam tata cara peradilan. Lalu setelah kalian tahu macam-macamnya, oh ternyata HAM itu banyak ya, oh ternyata HAM itu ada di mana-mana. Nah, maka kita harus mempunyai cara-cara atau upaya yang akan kita lakukan sebagai bentuk penegakan harmonisasi HAM. Jadi biar HAM semua orang itu bisa tercapai, biar semua orang itu HAM-nya dihormati. Nah, jadi di sini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan warga masyarakat, kita civil society harus bahu-membahu memberikan peran serta partisipasi kita terhadap tegaknya harmonisasi HAM. Nah, lalu setelah itu ada yang terakhir, tantangan dan hambatan. Nah, tantangan dan hambatan ini kita harus tahu perbedaan pelaksanaan HAM di Indonesia pada saat awal kemerdekaan serta sampai sekarang, yaitu setelah reformasi. Bedanya apa sih? Apa yang membuat HAM, apa yang menjadi hambatan penegakan HAM pada saat awal kemerdekaan, apa yang menjadi tantangan penegakan HAM pada saat awal kemerdekaan dengan sekarang, dan rencana aksi HAM yang pernah dilakukan atau kasus-kasus HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Nah, jadi ini semua akan kita pelajari. Mungkin memang mirip dengan materi semester 1, kelas 10 maksudnya. Nah, jadi ini hanya lanjutan seperti kalian baca novel. Kalian kan kalau baca novel berseri, kalian pasti yang seri pertama dulu, kedua, ketiga sampai finish. Nah, begitu juga materi PKN. Ada di kelas 10, nanti juga ada di kelas 11, kelas 12. Jadi mirip-mirip tapi muatannya itu bertahap. Kita next ya ke bab kedua. Bab kedua. Nah, untuk yang bab 2 ini mengenai pelaksanaan demokrasi sesuai dengan Pancasila. Nah, yang kita tahu bahwa negara Indonesia dasar negaranya itu Pancasila. Oleh karena itu, setiap segala sendi kehidupan, segala pelaksanaan kegiatan negara itu harus berlandaskan dengan Pancasila. Itulah kenapa judulnya demokrasi
yang sesuai dengan Pancasila. Pertama, kita akan mengetahui apa itu demokrasi, baik pengertian secara umum maupun menurut tokoh. Lalu yang kedua, sejarah perkembangan demokrasi. Nah, dulu Indonesia pernah melakukan demokrasi apa saja sih? Yang pernah diterapkan itu dari awal kemerdekaan sampai akhir sampai reformasi sekarang. Nah, jadi memang ada pergantian demokrasi yang pernah terjadi di Indonesia. Nanti kita akan pelajari. Lalu yang ketiga, macam-macam demokrasi. Nah, jadi ada berapa macam sih demokrasi? Apa Indonesia salah satunya yang melaksanakan macam demokrasi tersebut? Nah, lalu macam demokrasi ini ada demokrasi langsung, perwakilan, parlementer, presidensial, liberal, rakyat, dan demokrasi Pancasila. Nah, yang kita tahu yaitu secara umum demokrasi ini dibagi dua, ya kan? Demokrasi langsung dan tidak langsung. Nah, jadi seiring berkembangnya zaman atau waktu, demokrasi itu terpecah belah macam-macamnya jadi banyak seperti ini. Nanti kita juga akan pelajari. Dan yang terakhir, ketika kita tahu tuh bahwa negara kita itu menganut demokrasi loh, demokrasi yang seperti ini, seperti itu, pelaksanaannya seperti ini. Nah, maka kita bisa menyimpulkan pentingnya kehidupan demokrasi. Oh, ternyata demokrasi itu penting ya. Oh, pantas ya negara Indonesia itu menganut demokrasi karena ini. Nah, itu semua nanti kita akan ulas di bab 2. Kita lanjut ke bab 3 ya. Nah, kalau bab 3 mengenai sistem hukum dan peradilan nasional yang ada di Indonesia. Nah, jadi kita akan pelajari dulu sistem hukum yang pengertian sistem hukum. Nah, sistem hukum, lalu tujuan dari hukum itu apa? Nah, jadi kita harus tahu dulu dasarnya, basicnya ya, sama saja dengan tadi kalau kamu main game, kamu harus dari level awal dulu sampai nanti level akhir. Jadi kamu tahu semua gitu. Nah, jadi kita juga harus tahu dulu apa itu pengertian sistem, apa itu pengertian hukum, serta tujuan adanya hukum di negara kita itu apa sih. Nah, lalu setelah itu yang kedua adalah sumber hukum. Nah, sumber hukum ini ada banyak, yaitu yang pertama undang-undang, yang kedua kebiasaan, yang ketiga jurisprudensi, yang keempat traktat, yang kelima doktrin. Nah, jadi ini sumber hukumnya baik tertulis maupun tidak tertulis yang nantinya menjadi acuan hukum-hukum yang ada di bawahnya. Nah, lalu kita setelah tahu nih, wah sumber hukumnya ada 5, maka di bawah sumber hukum ini ada apa saja sih? Nah, itu ada di penggolongan hukum. Nah, penggolongan hukum ini ada berdasarkan wujudnya. Nah, itu terdiri dari apa? Terus ruang, waktu, pribadi, isi, tugas, dan fungsi, semuanya itu nanti kita akan ulas. Dan siap-siap ya, hafalan banyak. Jadi tetap semangat. Ya, jadi di sini nggak harus menghafal, tapi yang penting kalian mengerti gitu. Nah, terus yang terakhir, ketika kita tahu nih penggolongan hukumnya, oh ternyata ini, oh ternyata di Indonesia memakai penggolongan hukumnya ini. Nah, maka kita move ke peradilan nasional. Nah, peradilan nasional ini yaitu adalah lembaga pengadilan. Ada pengadilan umum, agama, militer, tata usaha negara, dan mahkamah konstitusi yang paling final. Dan juga nanti ada mahkamah agung. Nah, nanti peradilan ini terbagi-bagi menurut ruang lingkupnya masing-masing. Kalau peradilan umum untuk menangani kasus apa sih? Kalau agama juga, militer, dan sampai seterusnya itu nanti juga kita akan bahas. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita tatap muka di bab 3 ini, kita bisa nih melaksanakan praktek sidang. Nah, namun karena kendala adanya virus corona dan belum ada arahan untuk masuk sekolah, maka tidak memungkinkan. Nah, oleh karena itu kita tetap bersabar dan tetap semangat ya. Nah, ini saja, sekian pengenalan materi di semester 1 kelas 11. Semoga kalian bersiap atas tantangan selanjutnya. Banyak materi-materi, semakin naiknya level, maka materinya, muatannya juga semakin banyak, maka kalian semangat. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.